Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib kita dan dilanjutkan dengan duduk sejenak beriktikaf, berdiam diri di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawr At-Tirmidzi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah, berisi tentang keseharian, akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang minuman apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba syarabi ila Rasulillah, bahwa minuman yang paling dicintai oleh Rasulullah al-hulwu al-barid, minuman yang manis dan dingin. Minuman yang manis imma menggunakan pemanis yang alami atau manisnya memang sudah asli, asalnya dari sana sudah manis seperti madu. Kemudian al-barid, minuman yang dingin, minuman yang kadang sengaja didiamkan semalam lalu dikonsumsi esok harinya agar terasa lebih dingin. Adapun kita jamaah sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita mau minum minuman dingin apa saja mudah, dalam hitungan jam ataukah langsung dengan menggunakan es batu, langsung dingin. Begitu juga dengan yang manis-manis jamaah sekalian. Dan ini tentu saja tetap harus memperhatikan faktor kesehatan kita. Tidak setiap yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cocok untuk kesehatan kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang makan kurma, pada saat baru sembuh ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti, cukup. Tidak cocok denganmu, engkau ini baru sembuh. Padahal siapa yang menyaksikan bahwa kurma ini diantara makanan yang disukai oleh Rasulullah, makanan yang hampir tiap hari dikonsumsi oleh Rasulullah, tapi untuk sebagian orang bisa jadi tidak cocok. Begitu juga dengan minuman ini jamaah sekalian, apalagi di masa kita minuman manis, pemanisnya buatan, pakai pengawet lagi. Nah, kalau kita banyak minum yang manis-manis bisa jadi justru mudarat, bisa jadi justru bahaya bagi kita jamaah sekalian. Karena di dalam agama kita bukan cuma yang halal saja, tetapi harus thayyib, harus baik, harus cocok dengan kondisi tubuh kita. Ya, jangan karena pernah kita bahas Rasulullah suka makan paha kambing,
kita ada hipertensi atau ada kolesterol, ya, kita gas juga makan kambing, itu bahaya. Itu tidak thayyib bagi kita, itu tidak cocok bagi kita jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya sangat menyukai sekali susu segar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dihidangkan oleh istri beliau, Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau bahkan mengajarkan doa, man at'amallahu ta'aman falyakul, man at'amahullahu ta'aman falyakul. Siapa di antara kalian yang telah diberikan oleh Allah makanan, hendaknya yang mengucapkan Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makanan ini untuk kami dan berikan kami makanan yang lebih baik. Dan siapa yang diberikan susu oleh Allah atau telah minum susu, hendaknya ia mengucapkan Allahumma barik lana fi, ya Allah berkahilah minuman ini untuk kami, wazidna minhu, dan berikan kami tambahan lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan laisa syai'un yujzi'u makanat ta'ami wasyarabi ghairul laban. Tidak ada suatu pun yang bisa menggantikan posisi susu untuk makanan dan minuman. Maksudnya apa jamaah sekalian? Kalau orang sudah minum susu, laparnya hilang, hausnya pun juga hilang. Ia bisa menggantikan posisi makanan dan minuman sekaligus. Dan ini diantara minuman yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu susu segar jamaah sekalian. Lagi-lagi beda dengan yang ada di kita. Ya, kebanyakannya kita susu kental manis atau susu full cream, namanya susu, tapi sebenarnya gula. Ya, dan seterusnya jamaah sekalian. Kalau susu, ya susu yang segar, susu yang diperah dari kambing, atau kalau kita dari sapi, dari unta, itu yang sehat jamaah sekalian. Selanjutnya kita memasuki bab berikutnya, masih ada hubungannya tentang minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar tata cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bandingkan dengan bab yang sebelumnya jamaah sekalian, bab ini lebih penting. Semuanya penting, ya, tetapi ini lebih penting dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu jamaah sekalian tidak harus kita ikuti. Itu bagian dari jibilli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi-sisi manusia Rasulullah ada yang beliau sukai, ada yang beliau senangi, sama dengan kita. Ada minuman mungkin yang kita senangi, ada minuman yang tidak kita senangi. Maka begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bab makanan dan pakaian. Setiap kita punya pakaian kesukaan, setiap kita punya makanan favorit, minuman favorit, dan tidak mesti orang yang satu mengikuti orang yang lainnya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita biasanya tidak suka yang manis dan dingin, mungkin diantara ikhwah ada yang sukanya misalnya kopi pahit, panas dan pahit. Ya, ini tidak mengapa, tentu saja hal-hal yang sifatnya manusiawi. Semua orang punya kecenderungannya masing-masing. Tapi ini yang harus kita ikuti. Ini yang sebaiknya kita ikuti, yaitu sifatu syurbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab-adab dan tata cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bagian dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian? Hadis yang ke-206 pada kitab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Syabi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Rasulullah sekaligus kerabat dekat beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian hadis berikutnya jamaah sekalian bunyinya hampir sama. Hadis
dari Imam At-Tirmidzi yang kata beliau haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi dari Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ima wa qa'ida. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan duduk dan minum dalam keadaan berdiri. Jadi pernah dilihat Rasulullah itu minum berdiri, dalam keadaan berdiri, dan minum dalam keadaan duduk. Kemudian hadis yang sama dari Ibnu Abbas juga dari jalur yang lain, beliau Ibnu Abbas mengatakan saqaitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Saya pernah memberikan minum kepada Rasulullah air Zamzam dan beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Ini jamaah sekalian, dari hadis-hadis yang dihimpun Imam At-Tirmidzi, kebanyakannya hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu minum dalam keadaan berdiri. Bahkan 3 hadis yang pertama semuanya menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Sementara ada hadis dari riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Jangan sekali-kali di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi dari Imam At-Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Sehingga ini menjadi perbincangan yang sangat panjang di kalangan ulama kita jamaah sekalian. Ada yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh jamaah sekalian? Ada hukum lama, ada hukum yang baru. Hukum yang baru menghapus hukum yang lama. Ini kalau ada dalil biasanya bertentangan, itu kalau bisa diharmonikan al-jam'u wat taufiq, bisa sama-sama diamalkan, maka itu yang lebih baik. Kalau tidak bisa, ini kalau dalilnya sama-sama kuat ya, beda kalau yang satu sahih yang satu dhaif. Tentu yang sahih didahulukan daripada yang lemah, apalagi yang maudhu, yang palsu. Tapi kalau sama-sama kuat, maka yang paling pertama itu al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan hadis tersebut dan sama-sama diharmonikan. Kalau bisa sama-sama diamalkan, sama-sama diamalkan. Tapi kalau tidak bisa jamaah sekalian ditarjih, yang mana yang didahulukan. Salah satunya adalah dengan melihat nasikh dan mansukh, yang mana hukum lama, yang mana hukum baru. Dan untuk menentukan yang mana hukum lama dan hukum baru harus mengetahui kapan diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah. Untuk mengetahui yang mana yang lama, yang mana yang terbaru, karena yang terbaru itu mengganti yang lama. Sementara dalam hadis ini tidak ada isyarat yang mana yang dahulu, yang mana belakangan. Ya beda misalnya kalau ayat itu kan rata-rata ada sababun nuzulnya. Oh ini ayat ini turun waktu di Madinah. Ayat ini pada saat misalnya hijrah, bisa diketahui. Yang mana yang baru, yang mana yang lama. Begitu juga dalam hadis, kalau ada sababul wurudnya, bisa dideteksi ini yang lama, ini yang baru. Tapi kalau tidak ada penjelasan sababul wurudnya, ini yang jadi masalah, ini yang berat untuk dipecahkan. Termasuk hadis ini jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan yang dulu itu larangan minum berdiri, tapi yang terbaru adalah bolehnya minum berdiri. Sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Yang boleh dulu minum berdiri menjadi terlarang, yang terbaru tidak boleh minum berdiri. Apa dalilnya? Kata Imam Ibnu Hazm yang termasuk yang memiliki pandangan seperti itu tidak pakai waktu lagi. Tapi asalnya segala sesuatu itu menjadi boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau ada dalil setelah kebolehan, berarti dalil itu adalah dalil larangan.
Jadi setelah asalnya semua boleh, berarti yang ada dalil saat itu, dalil larangan, yaitu tidak boleh minum berdiri. Kemudian datang lagi hadis yang baru untuk menghapus hukum yang lama ini, menjadi boleh minum berdiri. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Ya, begitu ulama kita mendiskusikan terkait dengan ya, bagaimana mengkompromikan hadis ini. Ya, Imam Ibnu Qayyim mengurai hal ini jamaah sekalian dalam Zadul Ma'adnya. Beliau mengatakan, wa kana min hadihi asyurbu qaida. Di antara kebiasaan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu minum dalam keadaan duduk. Hadza kana hadihi al-mu'tad. Inilah merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asal, yaitu minum dalam keadaan duduk. Wa sahha anhu annahu naha anisyurbi qa'ima. Dan hadisnya sahih kata Imam Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dalam keadaan berdiri. Wa sahha anhu annahu amara alladhi syariba qa'ima an yastaqi'a. Bahkan ada hadis yang lain kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang minum dalam keadaan berdiri itu hendaknya yang muntahkan minumannya. Itu hadisnya juga sahih kata Imam Ibnu Qayyim. Wa sahha anhu annahu syariba qa'ima. Dan sahih juga hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu sengaja minum berdiri jamaah sekalian. Karena biasa di masanya orang ditegur kalau minum berdiri. Ali bin Abi Thalib sengaja minum berdiri untuk menunjukkan bahwa ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim semuanya sahih. Larangan minum berdiri sahih, perintah untuk memuntahkan minuman yang terlanjur kita minum dalam keadaan berdiri sahih, dan keadaan Rasulullah pernah minum berdiri juga sahih. Faqalatit ta'ifah, sebagian ulama kita mengatakan hadza nasikhun linnahi. Ini adalah penghapus dari hukum yang lama yang dahulunya terlarang menjadi boleh. Wa qalat ta'ifah bal mubayyin anna nahya laisa litahrim. Bahkan kata sebagian ulama kita, larangan minum berdiri itu bukan larangan litahrim, bukan larangan yang menunjukkan keharaman, karena tidak semua yang dilarang itu hukumnya haram. Ada yang namanya makruh. Jadi bukan hitam putih jamaah sekalian, bukan antara wajib dan haram saja. Ada perintah yang hukumnya tidak hanya wajib tapi bisa jadi sunnah. Ada larangan yang tidak hanya haram tetapi bisa jadi ia adalah makruh. Termasuk hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagian ulama memandang bahwa larangan minum berdiri itu tidak sampai derajat haram, tetapi derajatnya makruh, sebaiknya ditinggalkan minum berdiri itu. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya berbeda. Kalau haram berarti kalau orang minum dalam keadaan berdiri berarti ia berdosa. Tapi kalau makruh maka minimal ia telah meninggalkan sesuatu yang utama, yang apabila ia lakukan ia mendapat pahala kalau ia tinggalkan minum dalam keadaan berdiri tersebut. Kemudian balil irsyad wa tarkil aula wa qala ta'ifah la ta'arud bainahuma aslan. Ini intinya sebenarnya jamaah sekalian. Asalnya itu tidak ada dikotomi antara hadis ini. Fa innahu innama syariba qa'ima lil hajah. Kalau ada kebutuhan, kata Imam Ibnu Qayyim, maka saat itulah kita boleh minum berdiri. Kemudian fa innahu jaa ila zamzam wa hum yastaquna minha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum Zamzam, yang mana kondisi tatkala orang minum Zamzam itu ya berbeda dengan biasanya. Mungkin banyak orang, susah orang duduk dan seterusnya jamaah sekalian. Apalagi kalau minum Zamzamnya di Masjidil Haram. Ya, kita kan disunahkan minum Zamzam itu kalau sudah tawaf, setelah sholat, sebelum pergi sa'i. Nah, kalau kita duduk di situ susah, bisa jadi baku dorong-dorong orang, baku injak-injak dan seterusnya. Maka tidak mengapa kalau ada hajat, ada kebutuhan, minum dalam keadaan berdiri. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun dalam keadaan yang lain
susah untuk kita duduk. Kadang ada, apalagi sekarang orang modern, dia punya pesta itu tidak pakai kursi. Ya itu pestanya orang kaya sekarang. Apa istilahnya, standing party. Nah, ini juga tidak pakai kursi, susana itu. Ya, minum, makan berdiri. Ya, tapi qadarullah misalnya kita diundang hadir dan hadir di sana, ya, dan ada air minum, maka tidak mengapa sesekali kita berdiri karena ada hajat. Ya, meskipun jangan dijadikan kebiasaan, ya, karena kebiasaannya Rasulullah, kata Imam Ibnu Qayyim, asalnya itu adalah duduk. Tetapi sesekali kalau ada hajat, ada kebutuhan, itu bisa berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan langsung berprasangka buruk, ikhwah. Ya, kalau lihat ustadz ini, ustadz kenapa minum berdiri dan seterusnya, bisa jadi karena ada hajat. Sama kata ulama kita dengan kencing berdiri. Ya, kalau kita bersafar itu kan kadang, ya, tempat kencingnya itu harus berdiri. Disetting memang untuk berdiri, tidak bisa orang duduk. Nah, maka untuk kondisi yang seperti ini jangan dipaksakan. Ya, berdiri saja. Ya. Kenapa? Oh iya, di hotel-hotel juga begitu aja ya. Iya. Sama biasa kalau orang ke daerah itu kan disekat-sekat saja. Tidak bisa orang duduk. Karena WC-nya yang duduk itu biasa nak kunci ki. Iya, akhirnya orang juga kepepet, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Untuk kondisi yang seperti itu tidak mengapa. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita ada hajat, kita ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Ya, untuk kita minum berdiri atau kencing berdiri karena adanya hajat yang menuntut kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Asalnya adalah kita minum duduk, tetapi tatkala ada kebutuhan maka kita bisa, ya, minum berdiri karena adanya hajat akan tersebut. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan keutamaan Zam-Zam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya sampai dalam keadaan berdiri, tidak ingin melewatkan meminum Zam-Zam. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ya, kalau ia niatkan untuk kesembuhan, jadilah Zam-Zam itu obat. Kalau ia niatkan, ya, sebagai penguat hafalan misalnya, jadilah dengan niat tersebut. Nah, ini diantara keberkahan air Zam-Zam. Apa saja niat orang yang ingin meminumnya, maka itulah yang menjadi alasannya atau menjadi keberkahannya. Ya, jadi hadis-hadis ini jamaah sekalian dikompromikan oleh ulama kita dengan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tadi. Asalnya adalah duduk, tapi untuk kondisi tertentu bisa saja berdiri. Ini juga menunjukkan jamaah sekalian khidmahnya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambilkan air minumnya Rasulullah, mengkhidmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beginilah juga seharusnya umat ini kepada para ulama, karena al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan yang mengkhidmat mereka adalah para umat. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-209, haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala wa Muhammad bin Tarif Al-Kufi qala haddatsana Ibnul Fudail anil A'mash an Abdul Malik bin Maisarah anin Nazzal bin Sabra qala ata Aliyun bikuzin mimma'in wa huwa fi rahbah. Ali pernah dibawakan kepada beliau, wadah yang berisi air saat beliau berada di rohbah, di tempat yang lapang, tempat yang luas. Rohbah ini ada dua makna kata ulama kita. Ada tempat di Irak yang bernama rohbah di Kufah, atau rohbah juga bisa diartikan tempat yang luas di dalam masjid. Ali pernah membawa atau dibawakan wadah yang berisi air, di tempat yang lapang. Fa'akhadha minhu kafan faghasala yadai. Lalu Ali mencuci tangannya menggunakan air itu. Wa madmada wastansyaqa. Ali kemudian berkumur-kumur menggunakan air itu dan juga memasukkan air di hidungnya. Wa masaha wajahahu, dan mengusap
mukanya dengan air tersebut, wa dhira'aihi, dan membasuh tangannya sampai pergelangan tangan, sampai siku, wa ra'sahu, juga membasahi kepalanya, thumma syariba wa huwa qa'im. Kemudian Ali meminum sisa air tadi dalam keadaan beliau berdiri. Thumma qal, kemudian Ali mengatakan, hadza wudu'u man lam yuhdits, ini adalah wudunya orang yang tidak berhadas. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya lihat dahulu beliau melakukannya. Kenapa Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini di bab seputar adab minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keterangan Ali minum berdiri. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Ali sampai sengaja mempertontonkan bahwa beliau minum berdiri agar sahabat yang lain juga tahu atau para tabi'in tahu bahwa Rasulullah juga pernah minum berdiri. Ya, Ali menggunakan air itu untuk cuci tangan, untuk membasuh mukanya atau mengusap mukanya, kemudian mencuci tangannya sampai siku, menggunakan sisa air juga untuk di kepalanya. Tetapi Ali menyebutkan ini wudu yang bukan untuk mengangkat hadas. Kita sudah menjelaskan jamaah sekalian, wudu itu ada dua maknanya, makna secara bahasa dan makna secara istilah, secara syar'i. Kalau makna secara bahasa, wudu itu artinya cuci tangan, bersih-bersih. Kalau secara istilah, wudu yang kita kenal bersama untuk sholat itu jamaah sekalian. Dan yang dilakukan oleh Ali ini adalah wudu yang sekedar untuk bersih-bersih saja. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Ali itu tidak cuci kaki. Tidak cuci kaki. Bahkan Ali sendiri yang menjelaskan bahwa ini wudu yang bukan untuk mengangkat hadas, wudu yang sekedar bersih-bersih saja. Ya, sekedar membersihkan badan saya. Kita kan kadang kalau bersafar ya, banyak debu, ya, biasanya cuci muka dulu, basahi rambut, ya, cuci tangan dan seterusnya, tetapi bukan tujuan untuk sholat, bukan tujuan untuk mengangkat hadas. Itu juga namanya wudu jamaah sekalian, tetapi bukan wudu secara syar'i, tapi wudu secara bahasa. Sama dengan sholat, kalau sudah berdoa sudah sholat namanya secara bahasa, tetapi tidak dikatakan sudah sholat secara istilah, secara syar'i. Ya, kalau belum sholat duhur, belum sholat asar dan sholat 5 waktu yang lainnya serta sholat sunnah belum dikatakan sebagai sholat. Ya, ini penting ya, untuk kembali ke pemahaman ulama kita para syarihul hadis, penjelas hadis. Ya, jangan sampai ada yang mencukupkan wudunya dengan cuci tangan, seperti yang pernah pembahasan dalam hadis tentang makanan. Rasulullah berwudu hanya cuci tangan saja, kemudian cuci mulut, selesai. Padahal itu maksudnya adalah sekedar bersih-bersih, bukan wudu untuk sholat. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya tentang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad qala haddatsana Abdul Warifi bin Sa'idin an Abi Isam an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza syarib. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau minum bernafas 3 kali. Wa yaqul huwa amra'u wa arwa. Kalau kita minum seperti ini itu lebih nyaman dan lebih menyegarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang kedua jamaah sekalian. Setelah tadi penjelasan adab yang pertama, yaitu minum duduk atau minum berdiri, sekarang pada saat Rasulullah minum bagaimana? Kata sahabat Rasulullah Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak 1 kali tuang, glek-glek langsung habis, tapi bernapas 3 kali. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang minum 1 kali tuang begitu langsung habis, tidak sempat bernapas, itu seperti minumnya unta. Tidak sempat istirahat, tidak sempat ambil nafas. Ini biasa kalau kita buka puasa jamaah sekalian. Karena sudah haus sekali, lupa untuk bernapas. Apalagi sudah siap es buahnya.
Iya, kecil lagi gelasnya. Ya itu biasa langsung satu kali tuang lupa untuk bernapas. Iya, padahal ya kata Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau minum itu diantarai dengan nafas 3 kali. Iya, minum Bismillah, iya 3 kali ya. Ya baru sampai habis kalau mau dihabiskan. Ya bukan satu kali tuang, ya satu kali masukkan ke dalam perut. Iya, itu langsung habis. Nah, itu cara minumnya unta. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amra'u wa arwa. Kalau kita minum diselingi dengan nafas dan bukan bernapasnya di ina, di mana di gelas, ya tapi palingkan muka. Ya minum. Atau kalau dalam keadaan minum cepat bernapas, minum. Ya, kalau ada juga tata cara yang kedua, minum pas yang terakhir buang napas di luar. Yang jelas jangan buang napas yang banyak itu di ina, ya, di tempat minum kita atau di gelas kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa amra'u, itu lebih nyaman. Dan ini fakta jamaah sekalian. Ya, itu lebih nyaman kita minum kalau diselingi dengan napas. Wa arwa, dan lebih menyegarkan. Ini lebih bagus untuk tubuh juga. Ya, mungkin ada orang-orang kesehatan ini bagus diteliti. Ya, kalau kita minum langsung satu kali tuang, itu biasanya poso. Ya, sesak kita atau kadang berat di dada. Ya, kalau langsung satu kali tuang. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang sama dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu bernapas 2 kali. Yang selingnya tadi berarti tidak bernafas lagi di akhir, langsung sudah simpan. Intinya jangan satu kali tuang saja, itu maksudnya. Kemudian dari seorang sahabiyah, Kabsyah bintu Thabit radhiyallahu taala anha, saudari dari Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkunjung ke rumahku, ke tempatku, fasyariba min kirbatin muallaqatin qa'ima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum dari wadah yang bernama kirbah. Jadi dahulu orang Arab jamaah sekalian tempat minumnya itu digantung. Ya, ada digantung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Kabsyah radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah, Rasulullah pernah datang ke rumahnya dan minum dari kirbah itu dalam keadaan beliau berdiri. Jadi ada biasa minuman digantung itu bisa dibuka kemudian minum. Iya. Ini tentu agak susah dibayangkan di masa kita karena masa kita sudah sangat luar biasa. Iya. Kemudahannya sudah ada galon, gelasnya juga sudah beda. Iya, dengan variasinya masing-masing, ada yang botol dan seterusnya. Kalau di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wadahnya sangat sederhana. Kemarin kita jelaskan tempat air minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mangkok saja yang dilapisi bagian luarnya dengan besi, dan ada tempat air namanya kirba itu digantung. Iya, seperti yang dilakukan oleh Kabsyah ini, ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum dari wadah itu. Apa yang dilakukan oleh Kabsyah? Fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Setelah Rasulullah selesai minum, ya saya langsung potong, ya, tempat minum itu, dan saya simpan bekas yang terkena tadi mulutnya Rasulullah untuk mengambil keberkahan. Ya, ini yang sering kita sebutkan bahwa sahabat itu memperebutkan, ya, sisanya Rasulullah, bekas apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pernah dipakai oleh Rasulullah minum, itu langsung digunting, karena biasanya dari kulit itu digunting. Ya, digunting, disimpan tadi yang sempat mengenai mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan tidak ada orang yang mau sampai seperti itu. Ya, bekas bajuta dan seterusnya, orang malah hindari. Kalau tidak bisa dipakai dijadikan mami pel, tidak ada orang simpan untuk ambil berkah. Kita manusia biasa. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sisa air minumnya itu tidak mau mendahulukan sahabat yang lain. Seperti pembahasan sebelumnya, Abdullah bin Abbas tidak mau mendahulukan Khalid bin Walid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau dahulukan Khalid,
maka kita dahulukan, tapi ini giliranmu. Kata Abdullah bin Abbas, saya tidak mau ya Rasulullah. Orang mana yang mau mendahulukan orang lain untuk meminum sisamu? Karena kenapa jamaah sekalian? Karena air ini atau susu itu berbeda dengan susu biasa, sudah diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sisanya Rasulullah. Kalau susu biasa, air biasa, maka afdolnya dahulukan orang lain. Al-ithar dalam perkara dunia, makanan, minuman, bantuan, kalau bisa dahulukan orang lain, dahulukan saja. Tetapi tidak dianjurkan untuk perkara ibadah dan keberkahan. Masalah salat atau yang lainnya, hendaknya kita berfastabiqul khairat. Tetapi untuk yang masalah keberkahan, maka hendaknya kita berfastabiqul khairat. Adapun untuk dunia, maka dahulukan orang lain. Makanya Abdullah bin Abbas tidak mau mendahulukan sahabat yang lain minum susu, karena ini bukan sembarang susu, tetapi sisanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma air susunya ya, sisanya jamaah sekalian, bahkan yang pernah mengenai mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sengaja ia rusak jamaah sekalian, ia simpan, ia potong, ia simpan sebagai keberkahan. Yang penting betul-betul valid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul bahwa ini merupakan miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang agak berat sekarang, kita tidak bisa pastikan orang yang mengklaim misalnya rambutnya Rasulullah, kainnya Rasulullah, kita tidak bisa validasi lagi. Kalau di masa Imam Ibnu Hajar saja sudah agak berat memastikan ini peninggalan Rasulullah, maka bagaimana lagi di masa kita jamaah sekalian. Tapi sekiranya ada yang betul-betul valid, ini berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dulu sandalnya Rasulullah, ini pedangnya Rasulullah, ini rambutnya Rasulullah, maka ini sepakat ulama kita bolehnya bertabaruk dengan itu, bolehnya mengambil berkah dari peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Azratu bin Thabitin al-Ansari an Thumamata bin Abdillah qala kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan. Adalah Anas bin Malik, kalau ia minum ia bernapas 3 kali. Kemudian kata Anas bin Malik, beginilah dahulu wa zama Anas anna nabiyya kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Beginilah dahulu Rasulullah kalau minum, yaitu bernafas 3 kali. Kemudian hadis yang ke-214 jamaah sekalian, hadisnya sama tadi dengan Kabsyah, seorang sahabiah. Ini sahabiah yang lain yaitu Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, dakhala ala ummi Sulaim wa kirbatun mu'allaqah. Adalah Nabi SAW berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, dan lagi-lagi ada kirba yang tergantung, ada tempat minum yang tergantung. Fasyariba min famil kirbati wa huwa qa'im. Dan Rasulullah minum dari kirbah itu dalam keadaan beliau berdiri. Faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirba faqata'atha. Setelah Rasulullah selesai minum, Rasulullah pergi, maka lagi-lagi Ummu Sulaim juga menggunting, mengambil sisa atau bagian kepala dari kirba itu yang dipakai oleh Rasulullah tadi minum. Sama yang dilakukan oleh Kabsyah radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim pun juga melakukan. Pokoknya apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah itu sahabat langsung amankan, langsung ia simpan untuk menjadi berkah. Sama pada saat Rasulullah haji wada, itu Rasulullah kan tahallul, habiskan rambutnya, itu dibagi-bagi rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Kemudian jamaah sekalian, di bab ini hadis yang terakhir, hadisnya sama saja, yang pernah tadi kita jelaskan. Hadatsana Ubaidah bintu Nail an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha dari Sa'ad bin Abi Waqqas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minum dalam keadaan beliau berdiri. Ini hadisnya hampir semua minum dalam keadaan berdiri, karena ini memang kecenderungannya Imam At-Tirmidzi, dan tidak sedikit memang ulama yang menyebutkan tadi bahwa asalnya itu
adalah dulu tidak boleh minum berdiri dan dinasih menjadi boleh minum berdiri. Walaupun nampaknya yang lebih kuat adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, bahwa asalnya kita minum duduk, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi untuk kondisi tertentu ada hajat maka boleh saja kita minum berdiri. Nah, ini jamaah sekalian tentang adab minum Rasulullah. Kesimpulannya dua terkait dengan minum berdiri atau minum duduk, sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, adab Rasulullah kalau minum jangan satu kali teguk atau satu kali nafas, hendaknya diantarai dengan 2 kali nafas atau 3 kali nafas, kata Rasulullah, dan lebih segar bagi tubuh. Insya Allah pekan berikutnya kita akan membahas tentang parfumnya Rasulullah. Ya, bagaimana minyak wanginya Rasulullah? Apakah menggunakan 1000 bunga, malaikat subuh, atau apalagi hajar aswad, dan merek-merek parfum yang lain. Karena Rasulullah itu sangat suka sekali parfum. Bahkan beliau sendiri yang menyebutkan di dalam hadisnya, hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan padaku kesukaan 2 hal dari dunia ini. Yang pertama, kata Rasulullah, an-nisa, suka pada wanita. Nah, itu memang wataknya laki-laki. Jangankan kita, Rasulullah pun suka dengan wanita, jamaah sekalian. Iya. Kemudian at-tib, dan parfum. Iya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu ada dalam salat. Nah, ini 2 hal yang kata Rasulullah dari dunia ini yang aku sukai, atau yang paling aku suka itu Allah jadikan aku suka padanya. Apa itu? An-nisa wa tib, suka dengan wanita dan suka dengan parfum. Ya, kalau ada yang tidak suka dengan wanita itu tidak normal. Iya, karena Nabi saja itu bahkan mengatakan seperti itu, dijadikan kepadaku ini suka pada wanita dan juga pada parfum, dan dijadikan penyejuk mataku itu ada dalam ibadah sholat. Rasulullah menemukan ketenangannya, menemukan istirahatnya dalam sholat. Nah, ini nanti jamaah sekalian akan diuraikan jenis-jenis parfum yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Minimal dengan banyak kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.